Smelter Freeport Indonesia saingi smelter Cina bahkan langkahi Jepang, menjadi fasilitas smelter single line terbesar di dunia. Indonesia jadi raksasa industri tembaga dan emas dunia. Presiden Prabowo tanggal 17 Maret 2025 meresmikan fasilitas pemurnian emas pada komplek fasilitas smelter tembaga PT Freeport Indonesia. Dengan demikian lengkap sudah dan siap untuk beroperasi fasilitas smelter PT Freeport Indonesia yang berada di Gresik, Jawa Timur. Smelter ini akan beroperasi sebagai program hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemandirian bangsa akan produk tambang, dan tentu itu akan menjadi cuan besar. Indonesia mencatat sejarah besar di dunia industri tambang dengan kehadiran smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur. Proyek raksasa ini bukan hanya menjadi simbol kemandirian ekonomi, tapi juga menjadi ancaman nyata bagi dominasi negara-negara besar seperti Cina dan Jepang dalam sektor pemurnian tembaga dan emas. Dengan kapasitas dan teknologi yang mumpuni, smelter ini siap membawa Indonesia menjadi pemain utama dalam pasar global. Lantas, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi nasional dan dunia? Hai kawan-kawan sekalian, apa kabar hari ini? Balik lagi di Mantan Wibu. Semoga barokah, sukses, lancar, selamat dalam kegiatannya masing-masing ya. Kali ini kita akan mendalami tentang kehadiran smelter Freeport yang digadang-gadang akan membuat cuan besar bagi Indonesia karena menjadi salah satu smelter tembaga emas dan perak terbesar di dunia. Smelter Freeport Gresik terbesar di Asia Tenggara. Smelter Freeport yang baru diresmikan ini memiliki kapasitas pemurnian konsentrat tembaga mencapai 1,7 juta ton per tahun, mampu menghasilkan 600.000 ton hingga 700.000 ton katoda tembaga per tahun. Selain itu, fasilitas ini juga mampu mengekstraksi 50 ton emas dan 210 ton perak per tahun dari lumpur anoda yang dihasilkan. Dengan kapasitas ini, smelter Freeport Gresik menjadi fasilitas single line terbesar di dunia dalam kategori pemurnian tembaga. Teknologi hidrometalurgi yang diterapkan di smelter ini menjadikannya lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan dengan smelter lain yang menggunakan teknologi konvensional berbasis pirometalurgi. Tidak hanya itu, keberadaan smelter ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam hal pemurnian tembaga dan emas. Selain itu, meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang nasional. Di mana yang selama ini nilai tambah dari hasil bumi Indonesia itu dinikmati oleh negara lain yang memiliki smelter dan fasilitas pengolahan hasil tambang seperti tembaga, nikel hingga ke perak dan emas. Indonesia menjadi penantang dominasi Cina di pasar tembaga dan emas. Cina yang selama ini dikenal sebagai negara dengan industri pemurnian logam terbesar di dunia, salah satunya melalui smelter Guixi yang mampu memurnikan sekitar 900.000 hingga 1,1 juta ton tembaga per tahun. Dengan kehadiran smelter Freeport di Gresik, Indonesia berpotensi menjadi kompetitor utama Cina dalam pasar global, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kehadiran smelter ini juga berarti Indonesia tidak perlu lagi mengirimkan konsentrat tembaga ke luar negeri untuk dimurnikan. Sebelumnya, sebagian besar konsentrat dari tambang Freeport Indonesia ini diekspor ke Jepang, Cina, dan beberapa negara lain. Kini dengan pemurnian dilakukan di dalam negeri, Indonesia bisa menghemat devisa dan meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor produk dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Lalu dampak ekonominya yaitu devisa melimpah dan investasi yang meningkat. Salah satu keuntungan terbesar dari kehadiran smelter ini ialah peningkatan devisa negara. Sebelumnya, ekspor konsentrat tembaga tanpa pemurnian hanya memberikan pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan produk jadi seperti katoda tembaga atau emas batagan. Dengan adanya smelter ini, Indonesia diperkirakan akan memperoleh tambahan devisa hingga miliaran dolar per tahun. Pemerintah Indonesia melalui Main ID atau Mining Industri Indonesia memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia. Dengan kepemilikan mayoritas ini, pemerintah Indonesia berhak atas 51% dari total dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Pada tahun 2022 saja, PT Freeport Indonesia membagikan dividen sebesar 1 miliar dolar Amerika, sehingga porsi yang diterima oleh pemerintah Indonesia sekitar 510 juta US dollar. PT Freeport Indonesia sebagai badan usaha yang dikenakan pajak penghasilan badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Tarif pajak penghasilan badan di Indonesia ialah 22% dari laba kena pajak perusahaan. Namun, informasi mengenai jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan oleh PT Freeport Indonesia belum tersedia ya, jadi ya belum bisa dikabarkan.
Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia diperkirakan menerima 60% hingga 70% dari total pendapatan yang dihasilkan oleh PT Freeport Indonesia yang mencakup dividen, royalti, pajak penghasilan badan, dan pajak-pajak lainnya. Yang artinya berapapun ton tembaga, emas, dan perak yang dihasilkan oleh smelter ini ya, itu setidaknya negara mendapatkan sekitar 60 hingga 70% dari awal peletakan batu pertamanya oleh Pak Jokowi ya. Kisaran pendapatan negara yang didapat bisa hingga 90 triliun rupiah. Selain itu, smelter ini juga mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia dengan tersedianya fasilitas pemurnian berskala besar. Banyak perusahaan global yang kini melirik Indonesia sebagai basis produksi dan pemurnian logam yang sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh Cina dan Jepang. Ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan sektor industri hilir seperti manufaktur elektronik, kendaraan listrik, dan infrastruktur. Cuman yang jadi bahan pikiran admin ialah kan Freeport ini kan perusahaan Amerika kan ya. Nah, bagaimana nanti ke depannya dengan smelter ini yang berada di Indonesia? Padahal kan manfaatnya diharapkan untuk Indonesia kan mayoritasnya. Oke lah, tulis aja di kolom komentar pendapatnya, oke? Oh ya, jangan lupa subscribe sama like-nya dulu ya kan. Negara-negara yang akan tersaingi oleh smelter Freeport di Gresik. Tidak dipungkiri keberadaan smelter ini juga akan mempengaruhi pasar global dan memunculkan tantangan bagi beberapa negara. Antara lain, 1. Cina. Sebagai pemimpin industri pemurnian tembaga dan emas ya, Cina mungkin akan menghadapi persaingan ketat dari Indonesia dengan kapasitas produksi yang meningkat di Indonesia. Cina bisa kehilangan sebagian besar pasar ekspornya, terutama negara-negara yang sebelumnya bergantung pada pemurnian mereka. Kedua ialah Jepang. Jepang selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor konsentrat tembaga dari Indonesia. Dengan adanya smelter ini, Indonesia bisa mengurangi ekspor bahan mentah dan menjual produk akhir dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Yang berarti Jepang harus mencari sumber bahan baku lain atau berinvestasi di fasilitas pemurnian lokal. Ketiga ada Filipina dan Myanmar. Dua negara ini memiliki industri pertambangan dan pemurnian tembaga, namun dengan skala yang lebih kecil dibandingkan dengan smelter Freeport yang ada di Gresik. Dengan kapasitas raksasa yang dimiliki oleh smelter ini, Indonesia berpotensi mendominasi pasar Asia Tenggara yang bisa mengurangi pangsa pasar negara-negara ini. Lalu dampak sosial dan lingkungannya bagaimana? Selain dampak ekonomi, smelter ini juga membawa perubahan signifikan dalam aspek sosial dan lingkungan. Ribuan lapangan kerja baru telah tercipta, baik dalam sektor langsung maupun tidak langsung. Industri lokal pun akan mendapatkan keuntungan dari meningkatnya aktivitas ekonomi di sekitar wilayah smelter. Namun ada tantangan yang harus dihadapi, seperti pengelolaan limbah industri yang dihasilkan oleh proses pemurnian ini. Oleh karena itu, pemerintah dan Freeport Indonesia harus memastikan bahwa operasional smelter harus tetap sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Lalu kesimpulannya apa? Dengan beroperasinya smelter Freeport di Gresik ya, Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk menjadi raksasa industri tembaga dan emas dunia. Smelter ini tidak hanya membawa keuntungan bagi perekonomian nasional, tapi juga mengubah peta persaingan global, menantang dominasi negara-negara seperti Cina dan Jepang. Apakah termasuk Amerika juga? Komen aja lah ya. Kedepannya, langkah selanjutnya yang diambil ialah penguatan industri hilir agar produk-produk yang dihasilkan dari semester ini bisa dimanfaatkan untuk produksi barang jadi seperti baterai kendaraan listrik, peralatan elektronik, komponen industri lainnya. Nah, dengan strategi yang tepat, Indonesia bukan hanya menjadi pemain besar industri logam, tapi juga menjadi pemimpin dalam bidang teknologi pemurnian dan manufaktur berbasis tembaga dan emas. Oke, sekian dulu kontennya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay terus di Mantan Wibu.